Tes, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan tes formatif untuk Math Statistik 1. Ya, dan sekarang kita masuk ke modul terakhir ya, modul ke-9. Nah, di mana modul 9 ini terkait dengan uji hipotesis dua populasi. Nah, oke. Jadi di sini untuk tes formatif pertama alias tes formatif dari kegiatan belajar pertama itu terkait dengan yang namanya seperti di sebelumnya yang satu populasi dimulai dari rata-rata dulu, kemudian nanti baru proporsi, kemudian nanti baru varians. Nah, untuk yang rata-rata ini sudah ada saya bagikan rangkumannya. Mungkin nanti ini akan menjadi dasar-dasar daripada nanti pas kita ngerjain gitu ya. Karena sedikit ribet kalau untuk yang rata-rata, karena rata-rata ini ada beberapa kondisi ya gitu ya. Ada yang independen, ada yang saling bebas, sama yang dependen alias berpasangan gitu ya, saling terikat. Nah, dimana untuk independen itu tergantung kondisi. Z kalau ininya diketahui sama tidak diketahui, oke, mungkin ini serupa. Tapi kalau n-nya lebih kecil daripada 30, itu akan ada dua juga. Kalau tidak diketahui dengan diasumsikan sama ya si standar deviasinya. Sedangkan kalau yang ini standar deviasinya dianggap berbeda gitu. Dan nanti rumusnya beda lagi ya. Ini untuk interval kepercayaannya. Dan ini adalah untuk statistik hitungnya, alias ini Z hitung, T hitung, T hitung, T hitung ya. Oke, so kita langsung, ini mungkin saya hapus saja ya, karena ini nggak muat gitu ya, terlalu panjang. Oke, untuk nomor 1, berikut untuk data dua sampel random diambil dari dua populasi yang saling bebas. Oke, jadi ini perhatikan lagi, saling bebas. Kemudian ada dua sampel dengan sampel yang pertama n-nya adalah 50, rata-ratanya 13,6, terus standar deviasinya 2,2. Kemudian untuk sampel 2 banyak datanya ada 35, rata-ratanya 11,6, dan simpangan bakunya atau standar deviasinya itu adalah 3. Nah, nomor 1 ini ditanya penduga titik untuk selisih. Ya, sebenarnya ini gampang sebenarnya. Selisih antara dua populasi itu berarti X bar 1 dikurangkan dengan X bar 2 ya. Berapa jawabannya? Ya 13,6 dikurangkan dengan 11,6, maka jawabannya adalah 2 ya. So nomor 1 jawabannya adalah D. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 dengan selang kepercayaan, oke. Untuk selisih dua rata, ini rata-rata dua populasi, selangnya itu berapa? Berarti ini terkait dengan interval kepercayaan. Oke, di sini n-nya sama-sama masing-masing lebih besar sama dengan 30 dan sigmanya alias standar deviasinya dari masing-masing sampel diketahui ya. Oke, berarti untuk X bar 1 dikurangkan dengan X bar 2 mu 1 gitu ya, mu 1 dikurangkan dengan mu 2 itu sama dengan X bar 1 dikurang dengan X bar 2 gitu ya, di plus minus errornya gitu ya, yang dimana errornya itu dihitung dengan cara Z alpha per 2 ya, ini karena tutel gitu ya, dikalikan dengan akar kuadrat dari sigma 1 dikuadratkan tambah sigma 2 dikuadratkan, ini per masing-masing n-nya ya, n1 ini n2. Nah, jadi ya kalau kita percaya 90% gitu ya. Oke, berarti kalau kita percaya 90%, berarti kita agak sedikit error atau alfanya adalah sebesar 10% alias 0,1. Nah, di sini berarti kita bisa cari Z alfa per 2 alias berarti Z 0,1 per 2 alias 0,05. Ya sudah, ini tinggal kita cari nih di tabel untuk nilai Z-nya. Nah, Z untuk untuk 0,05 itu adalah ini ya, ada di antara 1,64 dan 1,65. Maka ya 1,645 ya. Oke.
So berarti di sini langsunglah kita hitung untuk X1 kurang X2 nya, X bar 1 kurang X2 nya apa? 2 plus minus 1,645 dikali dengan akar kuadrat daripada 2,2 dikuadratkan per 50 tambah dengan yang namanya ini berarti 3 kuadrat per 35 gitu ya. Oke. So di sini berarti sama dengan gitu ya, sama dengan di sini sebenarnya ini bisa saya geser dulu bentar ya. Oke, wait dulu. Gara-gara ini agak ke atas sedikit sih tadi. Berarti ini untuk mu 1 kurang mu 2, dan sekarang untuk mu 1 kurang mu 2 itu setara dengan yang namanya 2 plus minus. Nah, ini kita hitung ya. Oke. 1,645 gitu ya dikalikan dengan akar kuadrat dari gitu ya 2,2 kuadrat. Nah, 2,2 kuadrat per 50 ditambah dengan yang namanya 3 kuadrat per 35. Maka jawabannya adalah sebesar segini ya. Oke. Mungkin kalian bisa lihat ya. Nah, jawabannya adalah sebesar 0,978 gitu ya. Nah, di sini kita pakai 3 angka di belakang koma ya. 0,979 ya berarti ya, 979. Nah, ya. Oke, berarti di sini batas bawahnya ya adalah 2 kurang 0,979 dan batas atasnya adalah 2 tambah 0,979. Ya, kalau ini ya tinggal kita hitung aja 2,979. Sedangkan yang di atas ini kalau dikurang 2 kurang 0,979 jawabannya adalah 1,021 ya, 1,021 ya. So dengan begitu nomor 2 jawabannya adalah yaps yang C ya, atau ini bisa kita tulis seperti ini 1,01 1,021 lebih kecil sama dengan mu 1 kurang mu 2 lebih kecil daripada 2,979 seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke nomor 3. Oke, di nomor 3 ini ada data, diberikan data ya, berarti di sini udah jelas tidak akan mungkin diberikan langsung sigma atau simpanan bakunya. Kita harus cari simpangan baku sendiri. Nah, di sini karena adalah independen ya, berarti adalah saling bebas gitu ya. Yang diperoleh dari dua populasi sebagai berikut. Masing-masing untuk di sini berarti N1-nya sama dengan 5 dan untuk N2-nya sama dengan 5. So, berarti karena berhubung si ini adalah lebih kecil daripada 30, maka nanti kita akan menggunakan T gitu ya. Oke. Nah, terus di sini melalui selang kepercayaan 90%, oke. Berarti di sini sudah punya informasi bahwasanya katanya percaya 90%, oke. Berarti ada error atau alfanya adalah 10%. Gitu ya. Berarti ini adalah sama dengan 0,1 atau 0,10. Nah, tapi di sini saya nggak bisa langsung menggunakan T alfa per 2 karena ini gini ya, T alfa per 2, df. Nah, kita lihat dulu nih ya kan. Nah, di sini karena kita nggak tahu terkait dengan N kecil, pertama N-nya intinya lebih kecil daripada 30. Terus di sini karena kita bisa cari sigmanya gitu ya, sigmanya kita cari S-nya. Nah, tapi di sini kan kita ada dua persepsi sebenarnya, antara kita menganggap bahwasanya diasumsikan sama gitu ya, atau diasumsikan berbeda gitu ya. Nah, kenapa? Karena gini, untuk dua itu kan rumusnya beda ya gitu ya, rumusnya beda. Kalau misalnya untuk yang diasumsikan sama itu kita menggunakan SP kuadrat. Nah, kalau misalnya untuk yang diasumsikan berbeda, sebenarnya sama kayak ngerjain yang Z gitu ya. Cuman derajat kebebasannya rumusnya beda. Gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan di situ.
kalau misalnya ini, makanya mau pakai yang mana dulu nih, gitu ya. Nah, jadi kita anggap bahwasanya gitu ya, bahwasanya di sini kasusnya adalah n lebih kecil daripada 30, di mana sigma 1 itu sama dengan sigma 2 sama dengan sigma, gitu ya, alias dianggap sama. Nah, di sini baik untuk yang sama atau enggak gitu ya, kita butuh standar deviasi atau simpangan baku dari sampel. Nah, di sini sudah saya buatkan karena kan ini nggak bakal mungkin langsung boleh ya, anggap aja langsung tiba-tiba nongol. Nah, ini intinya ngerjain satu-satu gitu ya, intinya ngerjain satu-satu. Nah, di sini sampel ada sampel 1 ya 10 sampai 9 dan sampel kedua ada 5 data 8 sampai 6. Di sini untuk jumlahnya ya tinggal dijumlahin aja ya, tinggal hitung 10 tambah 7 sampai tambah 9. Nah, untuk rata-ratanya ya jumlah data dibagi dengan banyak data ya. Jadi di sini kita untuk 92 ini didapat dari 46 dibagi dengan 5 gitu ya. Sedangkan kalau yang ini yang di bawah itu didapat dari 33 dibagi dengan 5. Nah, kemudian untuk mencari simpangan baku kan kita harus mengurangkan masing-masing data dengan rata-ratanya dikuadratkan baru dijumlah gitu ya. Alias let's say bisa kita katakan untuk S1 gitu ya. Berarti akar kuadrat gitu ya. Dari sigma i sama dengan 1 sampai ke n dari xi gitu ya kurang x bar yang nomor 1 dikuadratkan per apa? N1 kurang 1. Nah, sedangkan di sini untuk S2-nya adalah akar kuadrat ya sebenarnya sama ya, tinggal dikopas aja, cuman tinggal diganti simbolnya aja dari 1 jadi 2 gitu ya. Oke, berarti ini 2 gitu ya. Ini 2, ini 2, ini N2 gitu ya. Nah, untuk yang atasnya udah saya bantu nih cari nih. Yang dimana inilah yang merupakan sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dikurangkan dengan X bar untuk yang ini dikuadratkan, ini pun juga sama ya, itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dikurangkan dengan X bar dikuadratkan. So di sini S1 nya sama dengan ya tinggal akar kuadrat dari 24,8 dibagi dengan 9,2 bagi 9,2 dibagi dengan 5 kurang 1 4. Kemudian kalau untuk S2 ini berarti akar kuadrat dari 11,2 dibagi dengan 4. Nah, bagaimana dengan S1-nya? Kan gitu ya. Oke, berarti 24,8 dibagi dengan 4 itu jawabannya di sini adalah 2,49 atau 2,49 gitu ya. Terus yang ini kalau kita ganti yang atasnya jadi 11,2 gitu ya. Maka jawabannya adalah 1,673. Oke. Nah, di sini kita mau ngerjain yang mana dulu? Ya. Jadi kita anggap bahwasanya mungkin untuk diasumsikan sama gitu ya. Diasumsikan sama. Berarti mu1 gitu ya. mu1 dikurangkan dengan mu2 sama dengan X bar 1 dikurangkan dengan X bar 2 gitu ya. Oke. Plus minus adalah T alfa per 2, df dikali dengan SP kuadrat kali dengan akar kuadrat daripada 1 per N1 tambah dengan 1 per N2 gitu ya. 1 per N2. Nah, di sini ada beberapa info yang kita butuhkan. Yang pertama adalah X bar yang ini. Oke. So di sini kita tinggal hitung aja ya kalau untuk yang X bar 1 kurang X bar 2. Nah, X bar 1 kurang X bar 2, X bar 1-nya 9,2, kurang X bar 2-nya adalah 6,6. Maka ini kalau dihitung berapa? 9,2 dikurang dengan 6,6, jawabannya adalah 2,6. Nah, kemudian untuk DF-nya gitu ya, untuk DF-nya gampang. Untuk DF-nya adalah N1 tambah dengan N2 kurang 2. Ya, kalau dua populasi kurang lebih seperti ini untuk DF-nya. Berarti 5 tambah 5 ya, karena N1-nya 5, N2-nya 5, 5 tambah 5 10 kurang 2 itu 8. Nah, sekarang untuk SP kuadrat gitu ya. Rumusnya adalah
N kurang 1 kali S1 kuadrat tambah N1 kurang 1 ya. N2 kurang 1 S2 kuadrat per DF N1 tambah N2 kurang 2. Berarti SP kuadrat itu sama dengan 4 kali dengan S1 kuadratnya. S1 kuadratnya itu ya berarti hasil bagi daripada si 24 per ini ya. Ini kan kalau dikuadratkan jadinya adalah 24,8 dibagi dengan 4 ya. Nah, itu adalah 6,2 alias mungkin kita tulis saja ini langsung aja ya 6,2. Atau mungkin ditulis aja kali ya untuk dipisah terkait dengan S1 sendiri itu adalah S1 kuadrat sama dengan 24,8 dibagi 4, maka jawabannya adalah 6,2. Sedangkan S2 kuadrat itu adalah 11,2 per 4. Berarti 11,2 kalau dibagi 4 jawabannya adalah 2,8 ya. Oke. So berarti ini langsung aja ditambah dengan 4 kali dengan 2,8 gitu ya, dibagi dengan 8. Ya sudah, langsung aja kita hitung. 4 kali 6,2 tambah 4 kali 2,8 gitu ya, dibagi dengan 8. Maka jawabannya adalah 4,5. Oke. So, ini sudah ini ya. Oke. Nah, sekarang berarti mu1 kurang mu2 sama dengan 2,6 plus minus. Nah, ini kan DF ya. Oke. Nah, berarti untuk nilai daripada T alfa per 2, mungkin saya pisah ya, T alfa per 2, DF, berarti T alfanya itu adalah 0,1, kalau dibagi 2 itu 0,05, DF-nya adalah 8. So, di sini kita tinggal cari terkait dengan tabel T-nya. Kalau 0,05, ingat ya 0,05-nya pakai yang mantel. Kalau mau pakai 0,1 bisa langsung pakai yang tutel yang di bawah ya. 8. Oke. Berapa dia? 1,859 ya. 1,85955. Oke. Nah, ya sudah, berarti ini bisa kita langsung masukkan 1,85955 kali dengan 4,5 kali dengan akar kuadrat 1 per 5 tambah 1 per 5. Berarti mu1 kurang mu2 itu sama dengan 2,6 plus minus. Ya, tinggal kita hitung nih. 1,85955 kali 4,5 kali dengan akar kuadrat dari 1 per 5 ditambah 1 per 5, itu kan 2 per 5 ya. Maka jawabannya adalah sebesar 5,292. Ya, segini ya. Oke. 5,292. Nah, dengan begitu berarti apa? Batas bawahnya adalah 2,6 kurang 5,292 gitu ya. Kemudian untuk batas atasnya adalah 2,6 ditambah dengan gitu ya, ditambah dengan 5,292. Maka kalau dari sini kalau dihitung 2,6 dikurang dengan 5,292, jawabannya adalah min 2,692. Kalau ini ditambah gitu ya, kalau ditambah maka jawabannya adalah 7,892. Nah, kalau dianggap sama, ternyata kalau dianggap sama, maka kita nggak bisa ketemu nih jawabannya gitu ya. Nggak bisa kita ketemu jawabannya di mana gitu ya. Di mana kalau misalnya kita berdasarkan ini gitu ya, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya min 2,692 lebih kecil dari mu1 kurang mu2 lebih kecil daripada 7,892. Nah, dari sini karena ada indikasi dia bernilai minus, maka bisa kita asumsikan gitu ya bahwasanya mu2 itu lebih besar daripada mu1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mu2 lebih besar daripada mu1, berarti ini kalau ditanya apakah mu1 itu lebih besar daripada sampel kedua? Salah. Karena di sini ada indikasi bernilai minus. Seperti itu. Nah, ini kalau pakai
cara yang pertama gitu ya. Mungkin di sini saya tulis 1 ya. Nah, kemudian kita pengerjakan ini dengan cara yang kedua. Yaitu apa? Ya, yaitu adalah dengan menganggap bahwasanya mereka itu berbeda untuk si simpangan bakunya. N lebih kecil 30, di mana sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Nah, ini yang berbeda adalah terkait dengan how to gitu ya, how to menghitung daripada DF-nya gitu ya. Ataupun juga sebenarnya untuk si mu 1 kurang mu 2 juga berubah. Mu 1 kurang mu 2 sama dengan x bar 1 kurang x bar 2 gitu ya. Plus minus T alfa per 2, df dikalikan dengan akar kuadrat dari S1 kuadrat per N1 tambah dengan S2 kuadrat per N2. Nah, di sini untuk mencari S1 kuadratnya udah, N2-nya aman, X bar 1 kurang X bar 2-nya oke. Nah, di sini yang perlu kita cari adalah sekarang DF-nya, karena DF-nya tidaklah sesimpel ini. Untuk DF yang digunakan gitu ya, untuk DF yang digunakan rumusnya akan menjadi seperti ini. S1 kuadrat per N1 tambah dengan S2 kuadrat per N2 ini dikuadratkan gitu ya, per S1 per S1 kuadrat per N1 dipangkatkan 2 per N1 kurang 1 ditambah dengan S2 kuadrat gitu ya per N2 dikuadratkan per N2 kurang 1. Jadinya berarti DF-nya sama dengan gitu ya. Berarti 6,2 per 5 gitu ya. Ditambah dengan yang namanya 2,8 per 5. Dikuadratkan per. Ini berarti 6,2 per 5 gitu ya. Kemudian dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan 4. Ditambah dengan berapa? 2,8 per 5 dikuadratkan per 4. Ya sudah, ini dihitung ya kan. Nah, wait. Nah, jawabannya itu sebesar segini ya. Ini udah langsung saya hitung pakai kalkulator. Nah, kalau kalian lihat ke atas gitu ya. Untuk melihat bentuknya itu kurang lebih seperti ini ya. Tuh. Nah, ini jawabannya adalah sebesar 7,008 atau ini biasanya dibulatkan ke bawah ya. Biasanya kita round down ya, dibulatkan ke bawah. So dengan begitu ya belum selesai. Untuk T alfa per 2-nya untuk koma DF ya kan. Nah, kita cari dulu dong ya kan. Berarti mungkin saya tulis di sini aja ya. Untuk T alfa per 2, DF berarti T 0,05 karena alfanya 0,1, 7. Nah, gimana tuh? Ya, jawabannya adalah sebesar segini ya. 1,8946 gitu ya. 1,8946. Ya sudah gitu ya. Jadi di sini berarti tadi 1,8946. Ya udah, kita langsung masukin. Mu 1 kurang mu 2 sama dengan 2,6 plus minus ini tadi 1,8946 dikali dengan akar kuadrat daripada 6,2 per 5 tambah dengan 2,8 per 5. Berarti mu 1 kurang mu 2 sama dengan 2,6 plus minus gitu ya. Nah, 1,8946 dikalikan dengan akar kuadrat dari ini berarti 6,2 tambah 2,8 dibagi dengan 5 gitu ya. Maka jawabannya adalah 2,542. Nah, 2,542. Nah, dengan begitu maka kita memperoleh dua batas. Ada batas bawah yaitu adalah 2,6 kurang 2,542 dan batas atasnya adalah 2,6 tambah 2,542. Nah, berarti 2,6 dikurang dengan 2,542 maka jawabannya adalah 0,058. Kalau yang ini 2,6 kalau ditambah dengan 2,542 gitu ya, maka jawabannya adalah 5,142. Nah, di sini
dapat disimpulkan 0,058 lebih kecil mu1 kurang mu2 lebih kecil daripada 5,142. Nah, dengan rentang seperti ini, apakah bisa kita simpulkan bahwasanya mu1 itu lebih besar daripada mu2? Ya boleh. Kenapa? Karena selisih daripada mu1 kurang mu2 itu pasti selalu positif di sini. Kalau ini positif, berarti mu1 harusnya lebih besar daripada mu2. Seperti itu, ya. Jadi, ini ya kesimpulannya adalah ini gitu ya. Nah, di sini nih jawabannya enggak ini ya. Ini kalau ini berarti kalau yang ini maka dapat kita simpulkan bahwa mu1 itu lebih kecil daripada mu2, sedangkan kalau kalau pakai yang ini yang hijau, mu1 itu lebih besar daripada mu2. Tuh, nanti berbeda kan jawabannya. Tuh. Tapi di sini ya sekali lagi terkait dengan ininya nilainya tidak ada. Seperti itu, ya. Oke. Tapi semisal kita nggak ngikutin ini. Sebenarnya ini bisa dilihat sih dari jawabannya sebenarnya. Kan sampel 1 lebih besar daripada sampel 2. Nah, ini kalau rata-rata sampel 1 lebih besar daripada sampel 2, benar nggak rata-ratanya dia selisih rata-ratanya tuh di antara 0,1 sampai 5, ya boleh, pasti positif. Ya kan, karena lebih besar, kecuali kalau dia lebih kecil, nanti dia ada negatif. Kalau yang B udah jelas salah. Gitu ya. Karena apa? Karena ada negatifnya. Yang C ini salah. Karena apa? Kalau sampel 2 ini lebih besar daripada sampel 1, maka nanti ini harusnya adanya negatif. Nah, sedangkan untuk rata-rata sampel 1 di sini, kalau lebih besar daripada sampel kedua, maka di sini juga harusnya dia positif. Jadi jawaban yang benar, ya udah jawaban yang A. Selesai, gitu ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 4 dan soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 4 terlebih dahulu, di sini kita punya informasi bahwasanya diketahui uji hipotesis alias pembuatan hipotesisnya adalah seperti ini. Dari sini kita punya informasi bahwasanya ini adalah D0 ya. D0 itu adalah D0-nya sama dengan 0, yang dimana tuh D0 itu diperoleh daripada mu1 0 gitu ya, dikurang dengan mu2 0. Oke. Atau di sini nih secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan daripada ini sebenarnya bisa kita bilang bentuknya adalah sama seperti kayak gini. mu1 ya lebih kecil sama dengan mu2. Yang di bawahnya adalah mu1 itu lebih besar daripada mu2. Dari sini dapat kita simpulkan apa? Ya, kita simpulkan ini adalah right tail alias satu sisi, yaitu one tail ya, sisi kanan gitu ya. Satu sisi di mana sisinya adalah sisi kanan. Oke, kemudian di sini dikasih tahu selanjutnya berikutnya adalah data 2 sampel, dikasih tahu n1-nya segini, x bar satunya adalah segini, sigma satunya begini. Oke, karena di sini dikasih tahu nilai daripada sigmanya, dan kemudian kita juga tahu di sini n-nya sama-sama lebih besar sama dengan 30 gitu ya. Karena di sini n-nya lebih besar sama dengan 30, maka di sini nanti kita pakai uji Z atau Z-test ya. Oke. Ya sudah. Berarti ini mungkin 4 sama 5 itu sekaligus ya kerjainnya. Berarti tahap ke-1 adalah H0 itu adalah mu1 lebih kecil sama dengan mu2 gitu ya. Kemudian HA-nya adalah mu1 lebih besar daripada mu2. Kemudian yang kedua adalah alfanya adalah 0,01 ya, alias 1%, 0,01. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ya, Z hitung gitu ya, Z hitung. Oke. Z hitungnya pakai apa nih? Nah, barulah kita ngerjain Z hitungnya, ada rumusnya lagi nih. Dimana rumusnya karena berhubung sigmanya dikasih tahu, maka bisa kita tulis seperti ini untuk rumusnya. X bar 1 kurang dengan X bar 2 dikurangin dengan DO gitu ya, per gitu ya, akar kuadrat
akar kuadrat dari sigma 1 kuadrat per N1 tambah dengan sigma 2 kuadrat per N2. Maka ya tinggal kita masukin aja nih X bar 1 kurang X bar 2. Berarti 25,5 gitu ya. Nah, atau mungkin di sini kita tulis dulu aja ya untuk X bar 1 kurang X bar 2-nya sekaligus gitu ya. Oke. Di sini X bar 1 kurang X bar 2 25,5 dikurangin dengan 22,8. Berarti berapa tuh? 25,5 dikurangin dengan 22,8. Maka jawabannya adalah 2,7. Ya, 2,7. Oke, 2,7 kurang 0 per akar kuadrat dari 5,2 dikuadratkan gitu ya. Per N1-nya adalah 40 ditambah dengan N ini 6 kuadrat per 50. So di sini langsung aja kita hitung. Ini 2,7 ya, sorry ya. Oke. Berarti 2,7 dibagi dengan akar kuadrat daripada gitu ya. 5,2 kuadrat dibagi dengan 40 ditambah dengan 6 kuadrat per 50. Maka jawabannya adalah 2,285 ya, 2,285 ya, ini nih. Ya, oke. 2,285 dan kemudian yang keempat karena ini adalah left tail ya. Untuk left tail berarti left tail, right tail ya. Maka di sini karena one sided atau one tail berarti jadinya untuk Z tabel itu bisa kita lihat adalah Z alpha. Berarti Z 0,01. Nah, berapa nilai Z yang luasnya adalah 0,01? Oke, untuk 0,01 di sini iya. Nah, mendekati yang 2,33 ya. Oke. Berarti ini adalah 2,33. So, berarti untuk di sini ya, untuk tabelnya seperti ini kita gambar set. Oke, ini 0. Nah, untuk 2,33 itu ada di sini. Ya, 2,33. Nah, kemudian apa? Kemudian yang ini itu adalah daerah tolak H0 dan kemudian yang di sini adalah daerah terima H0. Nah, Z hitung yang ada di sini, ini adalah Z hitungnya ya. Oke, sorry. Z hitung. Nah, di sini Z hitungnya adalah 2,285. Ada di mana dia? Nah, ada di sini, ada di sebelah kirinya 2,33. Nah, berarti untuk kesimpulannya apa? Ya, terima H0 alias apa? Mu1 itu lebih kecil sama dengan mu2 ya. Oke, berarti dari sini sudah terjawab. Untuk nomor 4, nilai statistik ujinya alias Z hitung adalah 2,285 yang B. Dan nomor 5, kesimpulan apa yang diambil ketika alfanya sama dengan 1% adalah terima H0 mu1 lebih kecil sama dengan mu2 alias rata-rata populasi yang pertama itu kurang dari atau sama dengan populasi yang kedua. Maka jawaban nomor 5 adalah yang A. Seperti itu ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6 sampai nomor 8 terlebih dahulu ya. Ini soalnya juga sepaket, yaitu adalah based on soal yang ada di nomor 6. BLC Cola memiliki dua metode penjualan. Ada metode penjualan normal dan N Eisler. Di mana per minggu kedua metode tersebut diberitahukan begini, berarti di sini ada 10 minggu gitu ya. Menurut Anda, untuk menguji apakah rata-rata penjualan dengan metode ini lebih tinggi daripada metode yang normal, menggunakan pendekatan distribusi apa? Ya, karena ini N-nya di sini kan berarti kita punya informasi. Yang pertama adalah di sini untuk ini, jadi kita persamakan persepsi, ini 1, ini 2 gitu ya. Nah, di sini N1-nya adalah 10,
Terus kemudian di sini N2-nya adalah ya N2-nya adalah 10 juga. Oke. Nah, sorry. Ini N2-nya adalah 10. So karena kedua N tersebut kurang dari 30 dan kemudian di sini juga kita nggak dikasih tahu simpangan baku populasinya, maka kita menggunakan pendekatan distribusi T atau kita menggunakan t-test atau uji T. Nah, sebelum kita lanjut ke nomor 7 sama 8, nah ini dia sudah saya berikan, sudah saya untuk terkait dengan yang namanya perhitungan terkait dengan data yang ada di sini. Dari sini kita punya informasi. Di sini rata-rata gitu ya, rata-rata untuk yang nomor 1 gitu ya. Berarti untuk ini normal itu yang 1. Oke, berarti ini 1, ini 2. Berarti ini X bar satunya adalah 50,3 gitu ya. Kemudian di sini X bar 2-nya adalah sebesar 72. Kemudian di sini S1 kuadratnya itu sebesar 3156,1 dan di sini untuk S2 kuadratnya adalah sebesar 1416. Nah, untuk menghitung S1 gitu ya. Ini bukan S1, sorry. Ini adalah jumlah daripada XI dikurangkan dengan X bar ya. Nah, sigma I sama dengan 1 sampai ke N, XI kurang X bar untuk yang kondisi pertama dikuadratkan, sedangkan ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dikurangkan dengan X bar, kondisi kedua dipangkatkan dengan 2. Nah, dari sini kita bisa langsung cari apa? Ya, SI sama dengan gitu ya. SI-nya atau SI kuadrat deh gitu ya. Adalah ini dibagi dengan N kurang 1. Berarti 3156,1 dibagi dengan 9. Nah, kalau ini berarti S2 kuadrat adalah 1416 dibagi dengan 9. Nah, berapakah S1 kuadratnya gitu ya? Oke. 3156,1 dibagi dengan 9, maka jawabannya adalah 350,678 atau 350,68. 678 aja deh gitu ya. 678. Sedangkan ini 1416 dibagi dengan 9, maka jawabannya adalah 157,33. Oke. So berarti dari sini kita simpulkan atau kita taruh dulu ya di sini ya. X bar satunya itu adalah 50,3, terus N satunya adalah 10 gitu ya. Terus kemudian S1 kuadratnya adalah sebesar 350,678. Terus untuk X bar 2-nya adalah sebesar 72. Terus kemudian untuk N2-nya adalah 10. Nah, atau ini nggak usah deh. N1 sama N2-nya kan udah ada ya. Oke. Nah, ini terus di sini langsung kita tulis saja S2 kuadrat adalah sebesar 157,33 dan untuk S1-nya adalah ya tinggal kita akar kuadratkan aja. 350,678 itu adalah 18,73 gitu ya. Nah, 18,73. Oke. Kemudian di sini adalah S2-nya adalah akar kuadrat dari 157,33, maka jawabannya adalah 12,54 ya. 12,54. Oke. I think harusnya cukup ya, harusnya cukup untuk membuat kesimpulan karena di sini nanti untuk hipotesis. Di sini hipotesis yang digunakan adalah hipotesis yang T ya. Di mana di sini menggunakan asumsi yang berbeda. Nah, tapi tidak seperti sebelumnya. Kalau di sebelumnya kan kalau dengan berbeda, kita ngecek interval kepercayaan ya, intervalnya kira-kira percayanya berapa, yang dimana butuh DF ya. Dimana butuh DF ataupun SP. Nah, karena ini untuk N lebih kecil daripada 30, ya sebenarnya kita juga butuh DF di sini. Ya. Oke. So di sini I think that's enough kayaknya. Ya harusnya untuk oke. Jadi ini bisa saya hapus aja langsung.
Nah, di sini untuk menjawab soal nomor 7 sampai nomor 8 kita kerjakan langsung sekaligus. Oke, tahap pertama untuk H0 sama HA-nya. Nah, di sini apa yang mau kita cek? Menurut Anda, untuk menguji apakah rata-rata metode Aisley yang 2 adalah lebih tinggi, berarti ini kita menguji klaimnya. Ini adalah klaimnya gitu ya, bukan kita menduga, tapi di sini adalah ada klaim. Kita mau menguji klaimnya dia bahwasanya mu2 itu lebih tinggi. Artinya berarti lebih besar. Tapi kita bisa tulis sama dengan aja deh, nggak apa-apa ya. Lebih besar atau sama dengan. Nah, ini mu2-nya pasti lebih kecil daripada mu1. Coba ntar dulu, kita cek dulu. Populasi kedua lebih tinggi dibandingkan ini. Nah, harusnya begini. Nah, kalau dibalik, karena kita tulisnya adalah mu1 di ini mu2, berarti kalau kita tulis gimana nih kira-kira? Nah, oke, so ini sorry. Setelah saya telaah lagi, kan menurut Anda untuk menguji apakah rata-rata ini, berarti ini yang mau kita buktikan benar, gitu kan ya? Berarti harusnya ya dia masuk ke hipotesis alternatif. Karena kan hipotesis alternatif itu kan pasti berlawanan dengan klaimnya, kan gitu ya. Nah, jadi ini kita mau ngecek ininya gitu lah. Kita mau ngecek ininya, berarti ini adalah mu2 itu lebih besar daripada mu1 gitu ya. Di sini berarti mu2 lebih kecil sama dengan mu1. Atau bisa kita tulis begini. H0-nya ada sama HA-nya adalah ini mu1 lebih besar sama dengan mu2, yang di sini adalah mu1 lebih kecil daripada mu2 gitu ya. Oke. So dari sini ya sebenarnya ini juga kalau mau ditulis seperti ini, H0 sama HA adalah mu1 kurang mu2 lebih besar sama dengan 0. Di sini mu1 kurang mu2 lebih kecil daripada 0. Dari sini juga kita memperoleh informasi apa? Ini DO-nya itu berarti sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjut ke tahap kedua. Di sini alfa yang kita gunakan adalah 5% ya, alias 0,05. Kemudian untuk yang ketiga gitu ya. Nah, perlu diingat lagi bahwasanya berarti ini kasusnya atau ini mendefinisikan kasus apa? Kasus right tail ya. Sisi yang kiri apa yang kanan? Sisi kiri ya, left tail ya, left tail. Nah, oke, so untuk yang ketiga ya, ini left tail ya. Untuk yang ketiga kita apa? Mencari T hitung ya, berarti T hitung. Dimana T hitung statistiknya itu nih rumusnya adalah X bar 1 kurang X bar 2 gitu ya, dikurangin dengan DO. Nah, bawahnya adalah akar kuadrat daripada gitu ya. Nah, sebenarnya mirip kayak Z, cuma bedanya ini adalah S1 kuadrat per N1 tambah dengan S2 kuadrat per N2 ya. Oke. Jadi di sini berarti kalau kita lanjutkan berarti T hitung itu sama dengan, nah di sini berarti X1 X bar 1 kurang X bar 2 gitu ya. Maka sama dengan 50,3 kurang 72. Berapa tuh? 50,3 dikurang dengan 72. Jawabannya adalah min 21,7. Ya, min 21,7. Berarti ini min 21,7 kurang dengan 0 per akar kuadrat daripada S1 kuadratnya adalah sebesar 350 ya. 350,678. Kemudian dibagi dengan N1-nya adalah 10. Kemudian ditambah dengan yang namanya 157,33 per 10. Oke, ini berarti per sini wah panjang sekali ya. Oke, berarti ini kita hitung adalah min 21,7. Terus kemudian di bawahnya adalah akar kuadrat daripada 350,678 ditambah dengan 157,33 per 10. Maka jawabannya adalah sebesar min 3,045 ya, min 3,045. Kemudian yang keempat, kita mencari T tabel
yang dimana ini adalah T. Karena left tail berarti alfa saja, koma DF. Nah, di sini DF-nya yang ribet sebenarnya, ya, DF-nya yang ribet. Karena di sini untuk menghitung DF-nya kita harus perlu formula, yaitu adalah S1 kuadrat per N1 ditambah dengan S2 kuadrat per N2 terus kemudian dikuadratkan per gitu ya. S1 kuadrat per N1 dikuadratkan per N1 kurang 1 ditambah dengan S2 kuadrat gitu ya, per N2, kemudian ini adalah dikuadratkan per N2 kurang 1. Berarti DF-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 350,678 per 10 ditambah dengan 157,33 per 10. Ini dikuadratkan per S1 kuadrat berarti 350,678 per 10 dikuadratkan per 9 ditambah dengan yang namanya ini berarti 157,3 per 10 3,33 ya, dipangkatkan dengan 2 per per 9. Oke. Berarti di sini DF-nya adalah sama dengan berapa? Kan gitu ya. Ya sudah, berarti tinggal kita hitung aja. Ini agak sedikit lama, jadi mungkin saya langsung skip aja. Nah, ini jawabannya adalah sebesar segini ya. Oke. 15,7 sekian. Oke. 15,721 gitu ya. 15,721 berarti karena kita bulatkan ke bawah, maka ini adalah 15 ya. Oke, di sini berarti T alfanya berapa? 0,05 gitu ya. 0,05,15. Ya sudah, tinggal kita cari untuk T tabelnya. Kalau semisal 0,05 terus kemudian DF-nya adalah 15 ya. Ya kan 15 ya. 15 berarti 0,05 berarti jawabannya adalah 1,735 gitu ya. 1,753. 1,7531. Nah, oke, berarti karena gitu berarti kita langsung plot ya. Gambar distribusi normalnya ini sama dengan 0. Kemudian yang 1,7531 di mana? Ya di sini ya. 1,7531 di mana karena ini left tail berarti apa? Ya, disinilah yang menjadi apa? Menjadi daerah tolak H0 gitu ya, menjadi tolak H0. Kemudian untuk yang di sini adalah daerah yang menerima H0 ya. Nah, di sini untuk T hitungnya itu min 3,045 ada di mana? Ada di sini ya. Min 3,045. Berarti dapat kita simpulkan apa? Ya, kita simpulkan adalah tolak H0 alias berarti mu 2 itu lebih besar daripada mu 1 ya. Nah, jadi karena dia tolak H0, maka kita bisa punya informasi mu 2 itu lebih besar daripada mu 1 atau mu 1 itu lebih kecil daripada mu 2 atau mu 1 kurang mu 2 itu lebih kecil daripada 0 ya. Maka dari sini kejawablah untuk soal nomor 7 dan 8. 7, yang nomor 7 hipotesis 0 dan alternatifnya adalah yang B. H0-nya adalah mu 1 lebih besar sama dengan mu 2 dan hipotesis alternatifnya adalah mu 1 lebih kecil daripada mu 2 yang dimana ini dapatnya tuh awalnya dari ini dulu. Sebenarnya kalau kalian nggak rubah pun juga nggak apa-apa sebenarnya, selama kalian di sini rubah juga, karena ketika di sini 1 di sini 2 berarti nanti posisinya akan seperti ini ya. Kalau kalian posisinya seperti ini, rumusnya ngikutin X1 kurang X2 gitu ya, X bar 1 kurang X2. Nah, kalau kalian mau pakai sistem yang seperti ini, maka nanti ini harus dibalik. X bar 2 kurang X bar 1 dikurang dengan DO-nya juga sama, X bar 2 kurang X bar 1 ya. Sebenarnya ini juga sama nih, X bar 2 X2 gitu ya. Yang ini, yang untuk yang di daerah yang ini nih, ini sebenarnya juga bisa kita buat seperti ini sebenarnya. Nah, H0-nya adalah
mu 2 gitu ya. Atau dari sini deh. Dari sini bisa kita bikin seperti ini. H0 adalah mu 2 kurang mu 1 gitu ya. Kurang mu 1 itu lebih kecil sama dengan 0, dan untuk HA-nya adalah mu 2 kurang mu 1 itu lebih besar daripada 0. Seperti itu ya. Dan di mana ini juga sama. Ini DO-nya. DO-nya sama dengan 0. Yang di mana rumus DO yang di sini adalah mu 2 kurang mu 1. Kalau di sini mu 1 kurang mu 2. Jadi beda ya. Karena ini beda posisinya, ini juga kalian harus tuker, ini juga kalian harus tuker. Ya. Nah, ini juga kalian harus tuker, ini juga kalian harus tuker nih posisinya. Walaupun kalau yang ini mungkin tidak akan berpengaruh. Karena apa? Karena penjumlahan 5 tambah 3 sama 3 tambah 5 nggak apa-apa, sama aja kok. Ya kan, jawabannya sama-sama 8 gitu. Tapi ketika di sini pengurangan, hati-hati kalau nggak ditukar di sini, maka ketika dibikin di sini maka nanti dia bernilai positif kan jadinya. Nah, kalau bernilai positif ketika di sini berarti kalau kita anggap aja kita mau pakai ini nih atau pakai yang ini, maka kasusnya jadi apa? Ya, jadi right tail di sini. Kalau di sini jadi right tail, maka gitu ya. Maka kalau kalian pakai right tail di sini, maka untuk sininya set ini adalah 0 gitu ya. Ini tadi kan adalah 1,7531. Nah, di sini adalah daerah yang tolak H0 gitu ya. Nah, yang di sini adalah terima H0. Yang dihitung ini nanti kalau kalian tukar pasti hasilnya positif. Maka nanti hasilnya ada di sini nih. Positif 3,045. Nah, karena ini positif 3,045 ada di sini, masuk ke wilayah tolak H0 juga. Jawabannya sama-sama tolak H0 gitu. Ya. Jadi either mau pakai yang ini boleh, ini yang boleh, ya mau yang pakai yang mana aja sama. Selama kalau kalian mau pakai yang ini gitu ya, kalian mau pakai yang ini sama yang ini, pastikan ini adalah right tail. Tapi kalau kalian pakai yang ini, kalian pakai yang ini adalah yang left tail ya. Jadi ini left tailnya tuh dari sini sampai ke sini. Kalau untuk yang ini, kalian pakainya adalah right tail. Oke? So, untuk nomor 8 belum terjawab ya untuk nomor 8. Berarti dari sini kalau tolak H0, maka dapat kita simpulkan bahwasanya rata-rata penjualan untuk metode kedua N-Aisley ini lebih tinggi daripada dibandingkan dengan metode yang normal. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Oke. So, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke dua soal terakhir untuk tes formatif di modul ke-9. Untuk tes formatif yang pertama. Oke, nomor 9, perbedaan dua populasi yang saling independen dan dependen adalah apa? Gitu ya. Nah, kalau independen jika populasi pertama tidak berhubungan. Nah, ini langsung teoritis aja, langsung kita tembak, jawabannya adalah yang B, ya. Jadi kalau misalnya yang independen tuh adalah saling tidak ada hubungan gitu ya. Jadi saling bebas. Sedangkan kalau dependen itu saling berhubungan atau tidak saling bebas, ya. Oke, so untuk soal nomor 10 gitu ya. Jadi mungkin ini saya langsung hapus saja. Dari soal nomor 10 ada 5 orang penderita kelebihan berat badan dan ternyata gitu ya, dikasih obat nih gitu ya oleh si dokter gitu ya. Atau siapapun itu dengan tujuan untuk menurunkan berat badan. Oke. Nah, di sini dikasih tahu ada sebelum dan sesudah. Nah, ini sebelum, ini sesudahnya data yang pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Dan dimana untuk sebelum ini ada berarti bisa kita anggap adalah data pertama dan sesudah ini adalah data yang kedua. Nah, ujilah apakah obat tersebut mampu menurunkan gitu ya. Berarti kalau menurunkan berat badan berarti mu 2 atau berat badan kedua tuh harusnya lebih kecil daripada berat badan yang pertama. Gitu ya. Nah, maka dari sini ini masuknya kemana? Hipotesis 0 atau hipotesis awal? Nah, sebenarnya gini, kalau emang nggak mau ribet ya, untuk hipotesis itu adalah yang 0 itu pasti ada sama dengannya gitu. Makanya sebenarnya untuk hipotesis 0 tuh tidak harus lebih besar sama dengan.
sama dengan aja juga udah cukup gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, itu sebenarnya nggak wajib untuk di hipotesis nolnya, melainkan harus ada sama dengannya gitu ya. Makanya kenapa untuk yang one tail sama two tail itu harus ada sama dengannya. Sedangkan kalau yang di hipotesis alternatif itu barulah tidak sama dengan. Tidak sama dengan ini alias ada perbedaan, bisa tidak sama dengan persis atau lebih kecil atau lebih besar. Itu namanya ada perbedaan alias tidak sama dengan gitu ya. Oke, di sini sudah saya rangkum data yang ada di sini menjadi data yang seperti ini, dan ujilah apakah obat tersebut mampu menurunkan. Oke. Jadi berarti di sini kita dapat informasi untuk H0-nya adalah ya berarti tidak ada perbedaan gitu ya. Alias mu 1 itu sama dengan mu 2 alias tidak berubah sama sekali gitu ya. Kemudian untuk di sini mu 1 itu lebih besar daripada mu 2. Kenapa? Karena di sini kalau kita balik bacanya berarti mu 1 itu lebih besar daripada mu 2 gitu ya. Oke. So, di sini yang kedua adalah kita punya informasi di sini, jangan lupa ya. Di sini kita punya N1 itu sama dengan 5 gitu ya. N1 sama dengan 5. Dan di sini juga kita punya informasi untuk N2-nya itu juga sama dengan 5. Oke, untuk yang kedua adalah alfanya. Alfanya katanya pakai 20% alias 0,2. Nah, yang ketiga, karena ini N-nya lebih kecil daripada 30 dan kemudian untuk simpangan bakunya juga kita harus cari tahu sendiri, maka ya kita harus, dan ini kita anggap berbeda ya gitu ya. Maka kita kita lakukan uji T. Jadi di sini adalah T hitung yang dimana rumusnya adalah X bar 1 kurang dengan X bar 2 gitu ya. Dikurang dengan D0. Oke, di sini kalau kita bikin berarti sebenarnya bisa kita rubah dalam bentuk mu 1 dikurang dengan mu 2 itu sama dengan 0, dan di sini mu 1 kurang mu 2 itu lebih besar sama dengan 0. Maka inilah ada yang dinamakan adalah DO-nya. Ya, dimana DO-nya di sini berlaku mu 1 kurang mu 2. Dimana DO-nya sama dengan 0 ya di sini. Terus per gitu ya. Per apa? Per akar kuadrat daripada S1 kuadrat gitu ya. S1 kuadrat per N1 ditambahkan dengan yang namanya S2 kuadrat per N2. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat kita butuh S1 dan S2 kuadrat. Nah, di sini kalau kita nyari X bar 1 sama X bar 2-nya, kita udah punya informasi. Di sini ini adalah X bar 1-nya. Jadi di sini X bar 1-nya sama dengan 86,6, sedangkan di sini adalah X bar 2-nya yaitu adalah 80. Jadi di sini kita dapat informasi X bar 1-nya gitu ya, dikurang dengan X bar 2 itu sebesar 86,6 dikurang dengan 80 itu adalah 6,6 ya. Tinggal hitung aja tuh. X bar 1 dikurangkan dengan X bar 2. Nah, kemudian di sini kita memperoleh sigmanya gitu ya. Nah, di sini ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangkan dengan X bar kondisi ke-1 dikuadratkan. Dan untuk yang di sini juga kita punya informasi untuk I sama dengan 1 ya, sigma sampai I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangkan dengan yang namanya X bar untuk kondisi kedua dipangkatkan dengan 2. Dari sini kita punya informasi untuk mencari S1 kuadratnya, yaitu adalah dengan cara membagi ini dengan N kurang 1. Berarti 411 di 2 dibagi dengan 4. Jawabannya adalah 102,8. Ya, 102,8. Untuk S2 kuadratnya di sini itu adalah 250 dibagi dengan 4 gitu ya. Karena dibagi dengan N kurang 1, jangan lupa. Ini jawabannya adalah 62,5. Nah, di sini untuk mencari S1-nya kita akar kuadratkan tuh ya. Akar kuadrat dari 102,8 itu jawabannya adalah 10,14. Ya, 10,14. Sedangkan di sini untuk S2-nya adalah akar kuadrat dari 62,5 adalah 7,91. Ya, 7,91.
Oke. So, lanjutkan lagi ke sini. Berarti T hitung itu sama dengan 6,6 kurang 0 per gitu ya. Akar kuadrat dari S1 kuadratnya adalah 102,8 per N1-nya adalah 5 ditambah dengan S2 kuadratnya adalah 62,5 per 5. Ya udah, ini tinggal kita hitung aja ya. Berarti 6,6 dibagi dengan akar kuadrat dari 102,8 ditambah 62,5 dibagi dengan 5. Maka jawabannya adalah 1,148. Ya, 1,148. Nah, yang keempat adalah kita mencari T-tabel. Yang dimana ini berarti kasusnya apa? Ya, ini kasusnya adalah atau ini ya, ini sama aja bentuknya. Ini kasusnya adalah left tail ya. So berarti ini satu sisi aja, berarti T alfa, df. Nah, df-nya ini 0,2, df-nya berapa? Nah, df-nya T yang belum ada, maka kita cari terlebih dahulu untuk df-nya. Yang dimana untuk df-nya rumusnya adalah ini yang ribet nih. S1 kuadrat per N1 tambah dengan S2 kuadrat per N2 gitu ya. Dipangkatkan dengan 2 per gitu ya. Per S1 kuadrat per N1 dipangkatkan dengan 2 per N1 kurang 1 ditambah dengan S2 per S2 kuadrat per N2, terus ini dikuadratkan gitu ya, per N2 kurang 1. Maka ini kalau kita hitung berarti df-nya sama dengan kita masukin S1 kuadratnya 102,8 per 5 tambah dengan 62,5 per 5, kemudian ini kita kuadratkan gitu ya, per ini berarti 102,8 dibagi dengan 5 dikuadratkan tambah dengan yang namanya 62,5 per 5 kita kuadratkan, ini per 4, ini per 4 ya. Oke. Ya sudah, ini langsunglah kita hitung ya dengan kalkulator saja gitu ya. Cuman bakal langsung saya skip ke hasilnya aja ya. Nah, di sini jawabannya adalah 7,55 ya. Nah, di sini itu sebenarnya buat bentuknya itu panjang gitu ya. Riweh sebenarnya, makanya kenapa saya langsung skip aja. Jadi tadi perhitungannya nggak saya tulis begini langsung. Oke, tadi jawabannya adalah sebesar 7,551. Oke, 7,551. Maka dapat disimpulkan untuk DF-nya dibulatkan ke bawah jadinya adalah 7 ya. Berarti ini 0,7 nih ya, 0,7. Berarti 0,2,7 kalau kita cek di tabel T itu berapa sih hasilnya gitu ya. 0,2 ya, berarti one tail ya, jangan lupa ini kita pakainya one tail 0,2. Wait, ini 0,2 yakin? I don't think ini kita nggak punya tabelnya, tapi bisa kita estimate aja gitu ya. Nah, 0,25 sama 0,10 gitu ya, dengan DF yang sama yaitu adalah 7 gitu ya. Di sini semakin kecil DF-nya semakin gede nih nilai tabelnya. Tapi kita bisa estimasi aja gitu ya. Toh juga oke, angkanya ini 1,148. Mungkin untuk maka ini sih agak sedikit lucu sih ya untuk kasus ini. Harusnya kalau emang mau pakai 0,2 ya setidaknya mungkin itu kalau kasusnya two tail gitu ya. Itu masih so-so gitu. Sedangkan ini kan ini nggak two tail, melainkan ini adalah one tail gitu ya. Oke, sorry. Di sini saya ketemu kalau untuk alfa 0,2 ternyata di sini saya mendapatkan informasi kalau untuk yang 0,2,7 itu besarnya adalah 0,896 ya, 896 nih. Oke, so dengan begitu berarti kita compare ya. Berarti ini left tail ya. Oke, left tail set. Oke, bla 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 bla, ini adalah 0 dan 0,896 tuh ya estimasi di sinilah ada di sebelah kanan yang jelas. Berarti karena left tail berarti ini adalah daerah
tolak H0, jangan lupa. Dan untuk yang di sebelah kanan ini adalah terima H0 berarti. So berarti di sini T hitungnya itu yang 1,148 ada di daerah sini ya. Nah, ada di daerah sini 1,148. Berarti bisa kita simpulkan apa? Ya, masuk ke daerah terima H0. Yang artinya berarti apa? Ya, mu2 lebih kecil daripada mu1 atau mu1 lebih besar daripada mu2. Berarti bisa kita dapat informasikan bahwasanya obat mampu menurunkan berat badan gitu ya. Obat mampu menurunkan berat badan ya. Walaupun sebenarnya ini di sini nggak semuanya gitu ya. Di sini ada data kelima atau pasien kelima yang saya bahwasanya ini adalah outlier gitu. Nah, yang saya bingung adalah di kalimat menurunkan berat badan itu sama dengan 2 gitu. Oke, berarti mungkin gini ya, mungkin bisa kita spesifikkan kalau semisal kita anggap aja itu emang beneran ada angka 2-nya, berarti di situ di nomor satunya itu tidaklah seperti ini. Jadi nomor satunya adalah H0-nya berarti HA-nya kan katanya mampu menurunkan berat badan gitu ya. Berarti ada selisih gitu ya antara sebelum dengan sesudah gitu ya. Berarti mu2 kurang mu1 itu sama dengan 2 gitu ya. Jadi menurunkan berat badannya itu 2. Atau berarti bisa kita katakan ini mu1 kurang mu2-nya itu sama dengan min2. Nah, berarti di sini adalah mu2 kurang mu1 itu tidak sama dengan 2. Gitu ya. Berarti ini mu1 mu2 tidak sama dengan min2. Nah, untuk yang keduanya sama, untuk alfanya adalah 0,2. Nah, untuk nomor 3 nih yang agak sedikit berbeda. Karena apa? Kalau begini berarti apa? DO-nya tidaklah 0, melainkan DO-nya adalah min 2. So, berarti kalau di sini kita masukin untuk T hitung gitu ya. Nah, di sini langsung saya masukin aja 6,6 kurang min 2 gitu ya. Oke. Kemudian akar kuadrat daripada 102,8 per 5 tambah dengan 62,5 per 5. Langsunglah kita hitung ya kan. Berarti 6,6 tambah 2, 8,6 gitu ya. Dibagi dengan 102,8 gitu ya. Ditambah dengan 62,5 dibagi dengan 5. Maka jawabannya adalah di sini 1,496. Nah, yang keempat sama persis dengan apa yang ada di sini, gitu ya. Untuk T tabelnya, nah bedanya di sini T tabelnya adalah T alfa per 2, df. Berarti T 0,1,7. Nah, di sini kalau 0,1,7 ya ada berapa ini? 1,4149 ya. 1,41,49. Berarti di sini kalau dibuat ulang gitu ya. Dibuat ulang. Set. Oke. Nah, di sini 0 gitu ya. Berarti untuk di sini adalah 1,4149-nya gitu ya, 4149. Dan jangan lupa berarti karena ini adalah two tail gitu ya. Berarti ada juga di sini min 1,4149. Min 1,4149. Nah, daerah sinilah yang merupakan tolak H0 gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang di bagian tengah-tengah ini merupakan daerah ya terima H0. Nah, kita cek nih T hitung yang ada di sini. 1,469 ada di sini. Ya, ada di sini. 1,496. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tolak H0. Artinya berarti bisa kita katakan penurunannya tidaklah sama dengan 2 atau tidak mengalami penurunan sebesar 2 kilo. Ya, gitu. Makanya di sini saya agak sedikit ragu dengan soalnya gitu ya. Buat apa di sini ada 2 kilo gitu. Jadi kalau semisal kita bikin soalnya adalah ada hubungannya dengan 2 kilo seperti ini, maka dapat disimpulkan adalah
obat tidak mampu menurunkan berat badan sebanyak 2 kg, gitu kalimatnya. Gitu ya. Oke. Tapi kalau kita bahas ini, intinya turun atau enggak? Nah, ternyata turun. Tuh, ya. Jadi mungkin saya anggap ini soalnya yang pakai yang ini aja. Duanya ini dipertanyakan gitu ya. Saya pertanyakan why ada di sini. Gitu ya. Atau mungkin boleh kalian diskusi aja di bawah di chat di kolom komentar ya, terkait dengan 2 kg ini tuh tujuannya buat apa gitu ya. Oke, dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif yang pertama ya, terkait dengan selisih rata-rata dua populasi, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua ya.